but Ilya versus Charles ain't that bad. Ultimately, you have Ilya there. I think that Ilya versus Islam is a no-brainer. The next time we see Ilya Topuria fight, it is for an undisputed title. Okay. The question is it going to be against Islam for the actual undisputed or the vacant undisputed? Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel Obrolan Fighter. Gokil, asli gue kaget banget denger kabar ini, dimana Ilya Topuria tetap bertarung di event International Fight Week untuk memperebutkan sabu kelas lightweight. Nah, yang makin bikin gue kaget adalah Ilya Topuria tetap akan bertarung di bulan Juni melawan Islam Makhachev atau tanpa Islam Makhachev. Sekali lagi, Ilya Topuria tetap maju bertarung di bulan Juni melawan Islam Makhachev atau tanpa Islam Makhachev. Artinya, Ilya Topuria akan tetap bertarung untuk memperebutkan sabuk juara undisputed atau sabuk juara yang tak terbantahkan dengan melawan sang juara yaitu Islam Makhachev. Atau Ilya Topuria akan bertarung untuk sabuk juara vacant atau sabuk juara yang kosong melawan selain Islam Makhachev. Dimana kabarnya yang sudah pasti maju adalah Charles Oliveira. Nah, yang jadi tanda tanya besar adalah kalau Ilya Topuria bertarung melawan Charles Oliveira untuk memperebutkan sabuk juara yang kosong, lalu Islam Makhachevnya kemana? Nah, itu yang akan kita bahas. Ilya Topuria akan bertarung untuk gelar kelas lightweight UFC 317 dengan atau tanpa Islam Makhachev. Tampaknya mantan juara kelas featherweight UFC itu, yaitu Ilya Topuria, telah mendapatkan keinginannya untuk segera menambah sabuk emas kelas lightweight ke dalam legasinya. Ilya Topuria telah menetapkan pandangannya untuk meraih kejayaan di dua divisi setelah memilih untuk mengosongkan gelar di kelas featherweight tahun ini. Setelah hanya satu kali mempertahankan gelar, La Leyenda atau julukan barunya Ilya Topuria 2 kali menang pada tahun 2024, di mana 2 kemenangan itulah yang membuat nama Ilya Topuria sangat melambung tinggi. Saking tingginya, nama Ilya Topuria hanya berbeda satu tingkat dengan 2 legenda yang masih aktif di UFC, yaitu Islam Makhachev dan Jon Jones di jajaran ranking pound for pound. Karena Ilya Topuria telah mengalahkan Alexander Volkanovski dan juga menjadi orang pertama yang mengalahkan Max Holloway via knockout. Nah, karena tampaknya Ilya Topuria kesulitan untuk mencapai batas berat badan, fighter asal Spanyol itu akan maju sebagai fighter kelas lightweight dan mengingat keberhasilannya di tahun 2024. Ilya Topuria telah memperkirakan pertarungan dengan Islam Makhachev akan segera terwujud. Apakah itu akan terjadi atau tidak masih harus dilihat. Tetapi sebuah laporan dari jurnalis Spanyol yaitu Alvaro Colmenero menempatkan Ilya Topuria sebagai salah satu fighter dalam pertarungan gelar kelas lightweight berikutnya. Menurut Colmenero, mantan fighter kelas featherweight itu akan bertarung melawan Islam Makhachev atau memperebutkan sabuk kosong di UFC 317 selama International Fight Week di bulan Juni ini, di mana narasinya adalah tidak akan ada sabuk kelas lightweight interim. Sabuk undisputed itu akan diperebutkan atau sabuk yang kosong, tidak ada pilihan lain. Alvaro Colmenero juga mengatakan, spekulasi sebelumnya menunjukkan bahwa Islam Makhachev sedang menunggu hasil pertarungan utama UFC 315 antara rekan latihannya yaitu Belal Muhammad melawan JDM sebelum memutuskan kemungkinan naik ke kelas welter. Nah, berita ini akan semakin kuat jika ada yang mengabarkan lebih dari satu media atau lebih dari satu jurnalis. Nah, salah satu jurnalis ternama yaitu Ariel Helwani juga ikut meyakinkan kita semua bahwa Ilya Topuria tetap akan bertarung di International Fight Week melawan Islam Makhachev atau tanpa Islam Makhachev. Di mana Ariel Helwani berkata, seperti yang dibahas di acara hari ini, Ilya Topuria akan bertarung pada tanggal 28 Juni. Pertanyaannya, apakah ia akan melawan Islam Makhachev untuk sabuk kelas lightweight atau melawan Charles Oliveira untuk sabuk juara yang kosong? Untuk sabuk kelas yang kosong, kita akan segera tahu. Namun, Ilya Topuria harus 100% berada di sana dan Ilya Topuria harus 100% bertarung untuk mendapatkan sabuk juara. Wah, kalau Ilya Topuria juga membenarkan kabar tersebut, berarti sudah dapat dipastikan Ilya Topuria tetap bertarung di pekan pertarungan internasional di bulan Juni. Salah satu komentar Ilya Topuria sangat viral setelah mengomentari jurnalis dari Spanyol, yaitu Alvaro Colmenero, di mana Alvaro membuat cuitan yang isinya, Ilya Topuria akan bertarung di pekan pertarungan internasional
untuk mendapatkan gelar yang diberitahukan kepadanya. Maka Ilia Topuria berkomentar, camp pelatihan akan dimulai. Oh iya, teman-teman mungkin belum ada yang tahu apa itu Pekan Pertarungan Internasional atau International Fight Week. Jadi, Pekan Pertarungan Internasional adalah event tahunan UFC yang biasanya diadakan di bulan Juni atau Juli di tiap tahunnya, dan biasanya selalu di Las Vegas. Nah, event ini bukan hanya soal event pertarungan saja, tapi lebih dari itu. Karena berlangsung 1 minggu penuh, karena ada beberapa rangkaian acara yang berkaitan dengan MMA, seperti Hall of Fame Induction Ceremony atau seremoni untuk menghormati para tokoh legendaris di dunia MMA, Fan Expo, di mana fans bisa bertemu fighter, pertemuan fans dan sesi tanda tangan, konversi pers, penimbangan berat badan, dan lain sebagainya. Di mana di tahun lalu harusnya yang menjadi tajuk utama di Pekan Pertarungan Internasional adalah Conor McGregor versus Michael Chandler, di mana Conor McGregor malah ke laut aja, alias nggak jelas. Gue yang tadinya juga ngefans sama Conor McGregor, terutama di era kelas featherweight, malah jadi benci banget lihat Conor McGregor yang sekarang. Akhirnya Pekan Pertarungan Internasional jatuh pada event UFC 303, yaitu pertarungan antara dua fighter kesayangan gue, yaitu Alex Pereira dan Jiri Prochazka. Nah, karena ini event besar, tentu UFC mati-matian buat terus cari main event terbaik di event ini. Kalau perlu sampai 3 perebutan sabuk juara, di mana Jon Jones belum ada kabar pasti, dan Dricus du Plessis yang cedera. Sehingga gue yakin UFC pasti memaksakan diri untuk menjadwalkan Ilia Topuria yang memang sudah sangat siap bertarung untuk menjadi main event Pekan Pertarungan Internasional. Saking ngototnya UFC dengan event ini, sampai-sampai UFC memaksakan Islam Makhachev untuk bertarung di Pekan Pertarungan Internasional. Atau jika Islam Makhachev tetap tidak mau bertarung, maka Ilia Topuria tetap akan bertarung dalam perebutan sabuk juara yang kosong melawan Charles Oliveira. Dan sudah ditegaskan bahwa tidak ada yang namanya sabuk interim. Kesimpulannya adalah, jika Islam Makhachev tetap menolak untuk bertarung melawan Ilia Topuria, maka gelar Islam Makhachev di kelas lightweight akan dicopot, sebagaimana gelar Ilia Topuria yang dicopot di kelas featherweight. Nah, gila nggak tuh? Sengotot itu UFC, sampai-sampai harus mencopot gelar Islam Makhachev. Padahal, salah satu legenda UFC yaitu Michael Bisping sangat yakin bahwa UFC tidak akan mencopot gelar Islam Makhachev, sekalipun Islam Makhachev telah pindah ke kelas welter untuk perebutan sabuk juara kelas welter. Michael Bisping yakin UFC akan memperlakukan Islam Makhachev lebih spesial daripada fighter lainnya. Namun faktanya adalah UFC lebih mentingin fighter yang nguntungin soal duit. Ya seperti yang gue bahas sebelumnya, di mana opsi yang pertama, Ilia Topuria maunya tetap bertarung di perebutan sabuk kelas lightweight, entah siapapun lawannya. Sedangkan opsi kedua, Islam Makhachev maunya Ilia Topuria melawan fighter lain dulu. Nah, di antara dua opsi ini, tentu yang lebih cuan adalah opsinya Ilia Topuria, karena pasti akan pecah jika Islam bertarung melawan Ilia Topuria, karena satu-satunya penyelamat UFC 317 adalah Ilia Topuria. Nah, sampai sekarang belum ada jawaban langsung dari Islam Makhachev, karena kabar terakhir Islam Makhachev akan menunggu pemenang di main event UFC 315 antara Belal Muhammad dan JDM. Nah, dari pembahasan barusan, apa komentar teman-teman? Kalau gue sih geleng-geleng kepala aja kalau beneran sampai gelar Islam Makhachev dicopot demi keinginan Ilia Topuria. Silahkan tulis di kolom komentar ya. Sekian dan terima kasih.